Diseminasi budaya positif. Acara yang pertama pembukaan, untuk kedua nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin bonosannya lihat ya, Budia. Nanti yang akan memimpin lagu Indonesia Raya Ibu Budia. Cara yang berikutnya adalah sambutan dari kepala sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Dr. Ades Suartono. Acara inti nanti akan disampaikan langsung dipimpin oleh Bapak Rekti. Cara keempat penutup. Nanti habis acara dari Pak Suartono langsung saja Pak Rekti sampai ke acara penutup. Baiklah, untuk menghemat waktu, marilah acara ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Untuk acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Diah Purwi. Ini kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Rekan-rekan Dewan Guru dan staf TU yang saya hormati, sambutan mewakili Bapak Kepala Sekolah. Apabila nanti apa yang saya sampaikan kurang pas atau kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan. Puji syukur sama-sama kita aturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesempatan yang baik, suasana cerah, sehat jasmani dan rohani, terus sudah bisa melaksanakan sebagian tugas pada hari ini, terus ada kesepakatan untuk berperilaku lebih baik dari yang kemarin. Tadi kita sudah sama-sama membicarakannya dan kesepakatannya, tinggal kita menunggu untuk pembuktian dari kesepakatan tersebut. Hari ini kita diberi kesempatan yang baik untuk melaksanakan salah satu kegiatan dari komunitas belajar
di sekolah kita. Hari ini kita mengadakan seminar Pak ya. Oh, seminar dari hati. Ada 2 materi yang akan kita terima hari ini. Tapi Pak Riki untuk penguploadan di PMN mungkin satu-satu ya. Jangan dibarengkan, kayaknya nggak logis. Sehari kok 2 kali kegiatan ya. Nanti seminarnya sendiri, IHT-nya sendiri. Kalau biasanya IHT ini makan waktu lama, tidak harus hari, bisa 3 hari atau 4 hari juga bisa ya. Kalau nanti ada sertifikatnya, mungkin jamnya bisa lebih banyak Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan melaksanakan kegiatan yang sangat baik. Ada seminar untuk berperilaku baik, berbagi perilaku baik. Insya Allah kalau kita ikuti dengan baik, terus dipraktekkan dengan yang baik pula, akan banyak manfaat untuk kebaikan kita, baik diri kita maupun anak didik kita. Terus ada IHT, in-house training, mungkin ada ilmu baru yang bisa kita dapatkan nanti. Silakan diikuti sehingga akan menambah keterampilan atau kemampuan pada diri kita masing-masing untuk nanti akan menjadikan kita lebih bermanfaat bagi orang lain. Karena katanya orang yang paling beruntung itu orang yang paling banyak dimanfaatkan atau bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita tambah kemampuannya, berarti akan bertambah kemanfaatan kita, kebermanfaatan kita untuk orang lain. Sehingga kebaikan-kebaikan akan bertambah banyak, berarti kita akan lebih bermanfaat, lebih berguna, insya Allah akan membawa pahala yang banyak untuk yang membutuhkan pahala. Harapan kami, kebermanfaatan dari komunitas belajar ini terasa untuk kebersamaan kita maupun untuk anak-anak didik kita. Terima kasih, selamat beraktivitas, semoga bisa membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu seminar diseminasi budaya positif. Acara ini kepada Bapak Reki Widodo Sison dipersilakan. Saya membawa acara. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya akan dipandu oleh Bapak Reki. Terima kasih. In-house training dengan judul pemanfaatan aplikasi Canva sebagai pembuatan media pembelajaran berbasis TIK. Baiklah, untuk menghemat waktu langsung saja. Di kegiatan pertama komunitas belajar Sepenturia ada seminar diseminasi budaya positif dengan narasumber kita yaitu Bapak Ahad Darwaini SPDGR, calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Langsung saja kepada Bapak Ahad Darwaini SPD dipersilahkan menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak pimpinan kita Dr. Andes Sarjiman MPD. Yang saya hormati kepada seluruh Dewan Guru dan staf tata usaha. Sehingga saya mohon maaf keberadaan hari ini beberapa guru yang seharusnya
ada kegiatan belajar mengajar, dan staf tata usaha kemungkinan juga ada tugasnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah memberikan nikmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa bersilaturahim, bisa berkolaborasi dalam acara diseminasi budaya positif SMPN 01 Bintang Jaya oleh saya sendiri pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024. Selawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin. Kita santai saja ya Bapak Ibu ya, relax, santai saja. Mohon maaf, ini sebenarnya adalah tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 11 diminta untuk mendesimasikan itu atau memaparkan atau menjabarkan, enaknya kita bahasanya adalah sharing lah ya, sharing tentang masalah budaya positif. Untuk itu kita langsung aja mulai. Oke, sebelum kita mengarah ke materi, Bapak Ibu di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Apakah setuju atau tidak setuju? Silahkan dijawab dengan jujur. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama adalah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Setuju semua. Oke, yang kedua, apakah setuju atau tidak setuju bila pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Setuju. Oke. Pak Soehartono setuju? Setuju. Oke, pertanyaan yang ketiga, apakah setuju atau tidak setuju guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Setuju. Pertanyaan yang terakhir, apakah setuju atau tidak setuju guru berperan sebagai teman bagi siswa? Setuju. Oke, dari sini mungkin kita akan menemukan jawabannya setelah saya akan mendiseminasikan budaya positif. Dari jawaban-jawaban Anda tadi, mulai pertanyaan 1 sampai 4 rata-rata jawabannya setuju. Untuk itu, agar nanti jawaban yang bisa Anda temukan, mudah-mudahan nanti ditemukan setelah saya mendiseminasikan budaya positif dari 4 pertanyaan ini. Oke, sekarang kita pertama belajar masalah positif mindset. Positif mindset itu pemikiran yang positif. Yang pertama, apa budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Saya tanya Bapak Ibu, nilai-nilai yang akan kita wujudkan itu kira-kira nilai-nilai itu baik atau buruk? Nilai-nilai yang akan kita wujudkan baik. Nilai-nilai yang akan kita wujudkan adalah nilai-nilai baik atau nilai-nilai positif. Sekarang saya tanya, contoh dari nilai-nilai positif yang ada di sekolah kita, coba berikan contohnya. Nilai-nilai positif apa Mas Soehartono? Minum sambil duduk, sopan santun ya. Oke, lanjut. Nilai-nilai positif apa lagi Bapak Ibu? Oke, 5S. Ada lagi? Oke, ada lagi disiplin, mungkin jujur, senyum dan lain sebagainya. Itu adalah nilai-nilai yang akan kita wujudkan, itu namanya budaya positif. Nah, nilai-nilai tersebut bisa kita wujudkan. Itu ada strategi nilai-nilai tersebut bisa kita paparkan atau kita praktekkan atau kita implementasikan, yaitu tentang masalah konsep inti. Konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Di sini nanti strategi-strategi yang akan kita wujudkan. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua,
motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang saya lihat karena saya ngajarnya 3 kelas 71, 72, 73 yang sudah ada, saya lihat di kelas 71 sudah ada pembentukan keyakinan kelas, tapi tidak tahu itu sudah disepakati oleh peserta didiknya atau belum, saya tidak tahu. Yang jelas saya tahunya sudah ditempelkan keyakinan kelas di kelasnya. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol seorang guru. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Oke, dari paparan 6 tadi, kira-kira Bapak Ibu yang belum pernah mendengar atau yang asing yang akan kita bahas apa tadi Bapak Ibu? Dari ke-6 tadi, slide yang sebelumnya Pak Regi. Dari ke-6 masalah konsep inti yang pernah atau yang belum pernah Bapak Ibu dengarkan bahasanya yang mana? Atau yang asing yang akan kita bahas? Segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi ini nanti kita akan bahas bagian yang terakhir. Tapi ini sudah pernah dipraktekkan atau sudah pernah didesimasikan oleh guru penggerak sebelum saya, yaitu Bu Sulis Tina. Oke, sebelum itu saya ada permainan. Permainan di sini adalah cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi ini nanti ada berpasangan, dua orang berpasangan ya, berpasangan. Yang satunya A yang mengepalkan tangannya dikepalkan, yang satunya merayu kepalan tangan teman kamu ini nanti. Suruh buka. Dan adalah ada sesuatu yang menurut Anda adalah benda yang sangat berharga. Benda ini nanti menurut kamu bisa dibuka atau keinginan kamu tidak dibuka, terserah Anda. Coba sekarang dua orang, yang satunya mengepalkan tangan, yang satunya mencoba untuk membuka. Oke, sendirian mungkin sama saya ya. Nah, bagian B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan teman kamu. Caranya bagaimana? Boleh Anda membujuk, boleh Anda menghadik atau mengintimidasi atau memarahi atau yang lainnya, sehingga kepalan tangan Anda yang menurut Anda bagian A tadi adalah merupakan ada benda atau sesuatu yang sangat berharga. Silakan dicoba-coba. Dicoba dua orang ya, satu orang mengepalkan tangan. Bayangkan kepala tangan Anda ini adalah ada sesuatu yang sangat berharga, itu milik Anda. Boleh kanan, boleh kiri, silakan. Yang penting satu temannya lagi adalah merayu untuk membuka kepala tersebut. Oke, dicoba ya, dicoba. Rasa merayu gitu ya. Sesuatu yang sangat berharga. Sudah ya. Nah, bayangkan kepala ini adalah ada sesuatu yang sangat berharga. Sudah ya. Oke. Sekarang kalau sudah Anda praktekkan, saya tanya. Yang mengepalkan tangan tadi, karena itu adalah sesuatu yang betul-betul sangat berharga, kira-kira rayuan dari teman kamu tadi dibuka atau tidak? Kenapa kok tidak dibuka? Karena ada sesuatu yang sangat berharga. Sekarang saya tanya lagi, kira-kira kemungkinan kepala tangan Anda ini tadi, kira-kira mungkinkah ini bisa dibuka? Atau mungkinkah ini juga tidak bisa dibuka? Dua-duanya mungkin ya. Nah, kemungkinan kalau yang pertama adalah kepala ini tadi Anda buka, ini dapat rayuan dari teman kamu atau dari kehendak diri kamu sendiri? Dari diri kita sendiri. Kemudian yang satu lagi, yang membuka kepala tadi itu juga dari kontrol kita sendiri atau dari kontrol kita sendiri. Sehingga di sini tidak ada rayuan atau tidak ada stimulus dari orang lain. Dan inilah yang akan kita bahas tentang masalah mengontrol diri berkaitan tentang masalah budaya positif. Sehingga budaya positif
Ini pemikiran kita adalah bukan dari dorongan orang lain, bukan. Tapi ini adalah dari kontrol kita sendiri. Ini adalah tentang masalah budaya positif. Oke, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini adalah miskonsepsi. Kalau miskonsepsi ini adalah sesuatu yang sering terjadi, tapi ini adalah salah. Yang pertama coba kita pikirkan, ilusi guru mengontrol murid. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Biasanya Bapak Ibu guru saya tanya, kalau ada peserta didik yang tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas, biasanya Bapak Ibu gimana? Memaksa untuk mengerjakan, atau mungkin diberi ancaman, atau diberi hukuman, atau dikasih tugas yang lain? Nah, dikasih hukuman. Inilah namanya ilusi guru mengontrol murid. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua menguatkan positif, efektif, dan bermanfaat. Segala sesuatu yang positif itu adalah bermanfaat. Coba kita contohkan, ketika anak tidak mengerjakan PR, kemudian dikasih tugas untuk membawa apa, yang tentunya adalah yang jelas adalah hukuman positif. Ini juga tidak akan memberikan efektif. Mungkin pada saat itu akan memberikan efektif atau manfaat, tapi jangkanya jangka pendek, tidak jangka panjang. Nah, ini adalah ilusi seperti ini harus kita buang. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dari orang membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga harus nggak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini siswa akan merasa bersalah. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kalau orang dewasa ini kan bahasanya sudah berpengalaman, bisa memiliki kekuatan sehingga memaksa yang bawahnya. Nah, kemudian miskonsepsi teori kontrol ini maka akan dirubah dengan paradigma selanjutnya Pak Lini. Ini contohnya, stimulus respon lawan teori kontrol. Jadi yang tadi stimulus respon ini kan otomatis dari pihak orang lain atau eksternal. Ini nanti akan berubah paradigma tersebut menjadi teori kontrol. Kita contohkan stimulus respon tentang dunia. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal kalau kita melihat tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Kalau di sini nanti kita anggap sama, sehingga itu paradigma yang ada respon atau ada stimulus dari orang lain. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang sering terjadi kita lihat. Kalau ada perilaku buruk, kita lihat itu adalah merupakan sebuah kesalahan. Padahal yang benar adalah semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun perilaku itu buruk, pasti punya tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kayak tadi, ilusi guru mengontrol murid. Ini kan apa namanya, stimulus ada orang atau pihak orang lain. Orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri. Yang saya contohkan tadi, kita ada permainan cobalah buka. Itu tadi adalah memberikan bukti bahwasannya kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Karena kita sendiri yang bisa mengontrol kita sendiri. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Yang benar kan model berpikir menang-menang. Maksudnya bagaimana? Di dalam permainan atau di dalam apapun pembelajaran kita adalah tidak boleh ada yang menang kalah, tapi di sini ya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Kita harus punya positif pemikiran seperti itu. Oke, lanjut Pak Regi. Oke, yang pertama tadi adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Yang tadi sudah saya gambarkan bahwasanya kalau disiplin positif yang dimaksud ini adalah tidak ada stimulus respon orang lain.
saya contohkan tadi, sehingga disiplin positif ini bisa kita gambarkan bahwasanya dengan diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Karena apa? Karena bayangan kita biasanya kalau namanya disiplin itu jelas hukuman, ya kan? Peraturan atau ancaman. Padahal tidak seperti itu. Kenapa? Karena kalau disiplin positif itu harus ada pada diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Contoh untuk kita terlambat, aku takut kalau terlambat nanti kena teguran dari bapak kepala sekolah. Dan ini adalah bukan disiplin positif. Karena disiplin positif ini adalah harus timbul pada diri kita sendiri. Juga penghargaan itu juga nggak boleh. Oh, aku sekarang saya harus bersih dan lain sebagainya agar supaya bapak nanti tidak marah, dapat pengakuan dari bapak kepala sekolah. Dan ini juga bukan merupakan disiplin positif. Karena apa? Karena disiplin positif tetap harus terwujud dari diri kita sendiri. Oke, lanjut Pak Riki. Oke, tadi adalah ada nilai-nilai yang akan kita wujudkan. Nilai-nilai yang kita wujudkan tadi adalah, contohnya tadi adalah disiplin, kemudian kata Pak Tono tadi adalah makan sambil duduk, jangan berdiri. Ini adalah merupakan contoh-contoh nilai-nilai yang akan kita wujudkan berupa budaya positif. Dan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah ada di dimensi profil pelajar Pancasila yang jumlahnya ada 6. Mungkin Bu Tria masih ingat dimensi profil Pancasila? Apa saja? Bu Febri, dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah tertera di dalam dimensi profil pelajar Pancasila sesuai kurikulum kita adalah kurikulum merdeka. Oke, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini coba Anda baca, kelihatan nggak ini Bapak Ibu? Kelihatan ya? Tidak kelihatan. Saya bacakan, perhatikan. Coba Anda pilih yang mana motivasi perilaku manusia yang ada pada 3 bentuk ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Tadi nilai-nilai yang kita ucapkan sudah paham. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang sudah tertera pada dimensi profil pelajar Pancasila itu juga sudah ada. Sehingga menurut Anda, motivasi perilaku manusia yang mana yang menurut Anda? Nomor 1. Motivasi manusia yang nomor pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menurut Anda, kalau siswa ini nanti dihukum, ini berkaitan dengan orang lain apa dirinya sendiri? Otomatis dari orang atau dari guru? Ini adalah bentuk dari eksternal, artinya ada pengaruh dari orang lain. Ini belum bentuk budaya positif belum. Coba yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kalau peserta didik berprestasi, maka oleh gurunya dikasih hadiah. Ya enggak? Ini contoh berupa imbalan. Atau ketika dia melakukan hal yang baik di kelasnya, mungkin rajin, kemudian dikasih hadiah oleh gurunya. Hal ini adalah masih berkaitan tentang stimulus respon tadi. Masih ada kaitannya tentang masalah eksternal. Sehingga hal ini adalah mungkin saat itu baik. Artinya apa? Artinya dia akan menjadi baik, tapi jangkanya bukan jangka panjang, masih jangka pendek. Kalau yang pertama tadi, di situ siswanya akan merasa punya dendam. Kalau yang pertama tadi kan, karena apa? Karena gurunya memberikan sebuah hukuman.
Kalau yang ketiga, ini motivasi perilaku manusia yang kembali kepada diri kita sendiri. Jadi ini adalah kaitannya bukan eksternal, tapi internal yang tidak ada pengaruh dari orang lain. Yakni untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Sehingga nilai-nilai yang kita wujudkan berupa nilai-nilai yang positif tadi, karena dia meyakini hal itu adalah memang harus saya lakukan, sehingga tidak ada stimulus dari orang lain atau tidak dari pengaruh eksternal. Artinya kembali kepada dirinya sendiri, ada pengaruh pada internalnya sendiri. Oke, lanjut. Dan ini ada hukuman, ada konsekuensi, restitusi yang Pak Rahmat tadi omongkan, konsekuensi saja. Kalau konsekuensi otomatis kan tetap ada kaitan dengan orang lain ya, berkaitan tentang aturan. Oh, kalau aturannya seperti ini, kalau dia langgar maka dia akan mendapatkan sanksi, misalnya kan kayak gitu. Kemudian ini coba Anda lihat, kelihatan apa tidak ini? Ada hukuman, ada konsekuensi atau sanksi, ada restitusi. Oke, saya definisikan satu persatu. Slide selanjutnya ini cuma sebagai gambaran, sudah saya kelompokkan. Oh, ini hukuman, ini adalah konsekuensi, yang selanjutnya adalah restitusi. Hukuman adalah berdasarkan bagian di atas berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang atas pelanggaran yang dilakukan. Hukuman biasanya tidak terencana, bersifat satu arah. Artinya tidak terencana biasanya seperti ini. Ketika anak masuk kelas ketika terlambat, langsung biasanya gurunya kan, kenapa anak terlambat? Silakan lari di lapangan 3 kali, 3 putaran. Nah ini kan namanya hukuman. Kalau siswa dikasih hukuman, maka dia akan, satu mungkin malu, dua mungkin dia merasa bersalah sehingga inginnya dia mendapatkan memiliki rasa benci kepada gurunya. Kemudian bersifat satu arah. Satu arah maksudnya apa? Karena langsung guru dan dia mengontrol. Kenapa kamu terlambat nak? Silakan lari lapangan 3 kali putaran. Nah ini kan langsung dari satu arah, cuma gurunya yang bicara, tidak mengetahui kenapa dia terlambat dan seterusnya. Langsung saja gurunya menghukum keberadaan siswa terlambat ke sekolah atau masuk ke kelasnya. Kemudian berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar, bodoh atau mungkin kamu ini dan lain sebagainya. Ini adalah bahasa-bahasa kepada anak karena anaknya terlambat. Hal-hal yang seperti ini mungkin kata-kata kasar biasanya pada diri kita mungkin biasa, tapi kepada anak kadang-kala bahasanya terpendam di dalam hati sehingga dia memiliki rasa dendam. Ini adalah hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi bersifat terencana. Tadi kayak Bapak Kepala Sekolah memberikan kesepakatan bersama tadi, tapi kan tetap masih dari keputusan Bapak Kepala Sekolah. Kalau kesepakatan kita secara normal sebenarnya kan tidak mau kan ya. Artinya, dan ini namanya konsekuensi karena sudah disepakati, sudah diputuskan oleh Kepala Sekolah bahwasannya kita harus masuk jam 7 yang awal, kita harus literasi. Ini adalah berupa konsekuensi bersifat rencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Ini sudah membuat kesepakatan dengan siswa, namun biasanya guru masih membuat konsekuensi. Tadi kan ada Bapak Kepala Sekolah, ada konsekuensinya lagi. Tadi sudah disepakati kita bersama kan, kita masuk jam 7, yang ada jam pertama ada literasi. Bapak langsung memberikan konsekuensi lagi. Bila guru nanti kok tidak melaksanakan jam 7 yang merupakan kegiatan literasi, atau jam terakhir dia kok pulang belum tiket kelasnya, nah ini nanti oleh Bapak Kepala Sekolah akan dipanggil sendiri, akan ada konsekuensi dari Bapak Kepala Sekolah. Sehingga hukuman atau konsekuensi, meskipun konsekuensi ini adalah sudah disepakati oleh kita bersama, tetap ini adalah kontrol dari satu arah. Tadi kan dari kepala sekolah. Kalau hukuman berkaitan dengan masalah siswa, ini adalah langsung kontrol dari satu arah berupa gurunya. Kemudian yang terakhir, restitusi yang sudah tadi Bapak Ibu guru yang bahasanya dari 6
konsep inti yang akan kita ciptakan untuk menciptakan budaya positif, yakni segitiga restitusi. Nah, restitusi itu apa? Restitusi itu, Pak Regi sebentar slide sebelumnya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Mungkin memang benar peserta didik mendapatkan kesalahan, tapi caranya kita untuk menciptakan kondisi tersebut untuk memperbaiki kesalahan bagaimana? Tidak langsung memberikan hukuman, kemudian tidak berupa konsekuensi yang berpihak kepada guru sendiri, itu kan tidak. Sehingga proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Sehingga di sini nanti ada 3 restitusi. Yang pertama adalah harus mengidentifikasi dulu, kemudian apa? Tindakan yang salah, kemudian yang terakhir apa Pak Diki lupa yang 3 restitusi, membuat keyakinan kelas. Oke, lanjut Pak Diki. Ini coba Bapak Ibu perhatikan dari pertanyaan-pertanyaan ini menurut Ibu Bapak konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ada hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di atas meja. Konsekuensi, karena ini sudah ada aturan di kelasnya. Kemudian yang keempat, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan toilet karena merusak pensil teman. Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat PJOK. Ini adalah konsekuensi karena yang sudah membentuk adalah guru PJOK. Oke, lanjut Pak Regi. Oke, sekarang konsep dari apa tadi, strategi-strategi untuk membuat budaya positif. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Artinya, kalau keyakinan kelas kita buat bersama-sama di dalam kelas bersama dengan murid, keyakinan kelas tersebut, sehingga itu kalau sudah disepakati dan sudah dibuat, maka hal itu adalah merupakan bentuk intrinsik yang ada di dalam kelas. Oke, lanjut. Mengapa peraturan kelas kok bukan keyakinan kelas? Coba Bapak Ibu pikirkan. Tadi saya ngomongnya adalah berupa keyakinan kelas, tapi bukan peraturan kelas. Apa perbedaannya Bapak Ibu? Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Siapa yang tahu? Pak Lemah? Terkejut. Atau yang lain? Oke, silakan. Baiklah, saya akan mencoba menyampaikan pendapat. Entah salah atau benar, saya nggak tahu. Menurut saya, kalau peraturan kelas adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh anak-anak di kelas tersebut yang sudah disepakati bersama. Kemudian kalau keyakinan kelas itu berarti ada target-target yang dicapai dan itu diyakinkan dalam kelas itu. Nah, ini target ini harus tercapai, itu keyakinan menurut saya, ya, keyakinan kelas tersebut. Terima kasih kepada Bu Mutmainah definisi peraturan kelas dan keyakinan kelas. Mungkin ada yang lain, Pak Nur Hadi sendiri.
Monggo. Oke, silakan Pak Reki. Menurut saya, kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat antara guru dan siswa untuk melibatkan suatu kegiatan yang positif di kelasnya. Kalau peraturan kelas itu hanya melibatkan guru saja tanpa melibatkan siswa, Pak. Jadi hanya guru yang membuat peraturan kepada siswa. Oke, terima kasih. Oke, sebenarnya hampir sama semua definisi dengan Bu Mutmainah. Sekarang coba perhatikan kalau peraturan kelas itu adalah pasti bentuknya adalah spesifik ya Bapak Ibu ya. Biasanya bentuknya spesifik terperinci. Kalau keyakinan kelas itu masih universal. Dalam arti di situ kita kesepakatan betul disepakati kita bersama dengan murid. Kalau peraturan memang tidak. Sehingga kalau peraturan ini tetap dari pihak orang lain yang membuat, dan kalau peraturan ini nanti akan dilanggar oleh peserta didik. Kalau keyakinan kelas memang dibuat bersama-sama di dalam kelas peserta didik. Oke, lanjut Pak Reni. Lanjut aja. Oke, ini adalah contoh-contoh pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Lanjut langsung. Nah, ini adalah prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ini adalah yang membuat adalah guru peserta didik yang membuat. Kemudian Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Sehingga biasanya ini adalah kita membuat keyakinan kelas bersama-sama peserta didik. Peserta didik dikasih lembaran kertas untuk mencatat keyakinan-keyakinan apa, keyakinan-keyakinan positif apa yang akan kita bentuk bersama. Kemudian tinjau ulang keyakinan setelah peserta didik tadi mencatat keyakinan-keyakinan yang dipaparkan oleh gurunya, kemudian ditempelkan di papan tulis. Kemudian setelah itu disepakati bersama dengan peserta didik. Kita buat gak usah banyak-banyak, 3 atau sampai 7 keyakinan, 3 saja ya, 3 keyakinan yang kita buat. Kemudian disepakati bersama dan dibacakan oleh peserta didik. Kemudian setelah ditempelkan tadi keyakinan kelas tersebut, semua siswa diminta untuk tanda tangan di depan, dibacakan oleh salah satu siswa. Kemudian semuanya tanda tangan, karena tanda tangan ini adalah sebagai bukti keyakinan kelas kita bentuk bersama. Oke, lanjut. Terus. Sebelumnya. Nah, ini keyakinan kelas yang kita bentuk bersama. Ini saya kasih contoh 3 yang ditempelkan di kelas. Yang pertama adalah hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Ini adalah contoh-contoh. Makanya tadi saya katakan keyakinan kelas itu bentuknya universal, bukan bentuknya spesifik satu persatu kayak tata tertib, itu bukan. Sehingga keyakinan kelas tidak terlalu banyak, sehingga kalau tidak terlalu banyak mudah untuk diingat peserta didik. Selanjutnya adalah berkaitan tentang untuk menciptakan budaya positif, untuk mewujudkan budaya-budaya positif. Yang seterusnya adalah 5 kebutuhan manusia. Menurut Dr. William Glaser, seorang psikiater dari Amerika menyatakan 5 kebutuhan manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini adalah kembali kepada peserta didik. Peserta didik saya yakin kenapa dia karakternya berbeda-beda, karena memang biasanya dia ingin seperti ini. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, merasa diterima. Ketiga, kebebasan. Biasanya kan anak inginnya kan bebas di kelas. Ini memang kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah kesenangan atau fun. Yang kelima adalah penguasaan. Kemudian ini saya ada video, silahkan simak berkaitan tentang masalah 5 kontrol. Coba Pak.
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Ini di sini ada 5 posisi kontrol menurut Bapak Ibu dari 1 sampai 5 yang ideal. Itu posisi yang mana? Posisi kontrol yang mana? Tadi yang pertama adalah posisi penghukum, yang kedua merasa bersalah. Kemudian yang ketiga posisi teman. Kemudian yang keempat posisi pemantau, yang terakhir atau monitor, yang terakhir adalah posisi manajer. Ya, oke. Jadi kira-kira menurut Bapak Ibu yang ideal yang kita lakukan yang mana? Yang manajer, oke. Jadi kalau yang tahu itu adalah yang manajer, silahkan coba perhatikan yang pertanyaan dari awal tadi. Tadi semua jawabannya kayaknya setuju ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan memantik dari awal. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Sekarang setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Tidak setuju, karena yang ideal yang kita akan praktekkan posisi kontrol setidaknya itu teman atau pemantau. Kalau pemantau kan konsekuensi tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah manajeral. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Tidak setuju. Mungkin ada yang setuju, cuma baiknya ini adalah cuma tidak jangka panjang. Karena dia akan selalu berharap untuk melakukan yang terbaik. Oke. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju, karena jadi yang sudah diterapkan atau yang digambarkan oleh video tadi adalah berupa restitusi untuk memecahkan masalah bersama-sama, bukan guru yang harus memberikan solusi dari permasalahan siswa. Yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak setuju? Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Bisa setuju, bisa tidak. Kalau menurut saya tidak setuju, karena yang ideal tadi dari 5 kontrol itu adalah setidaknya kita pemantau atau manajer. Itu saja, terima kasih dari paparan-paparan kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahad dari SPD selaku narasumber kita pada seminar diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab antara peserta seminar kepada narasumber kita. Kepada Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan, dipersilahkan. Untuk pembuatan keyakinan kelas, karena saya mapel IPA di awal pertemuan kita sekolah, pada saat kita masuk pertama kali, atau pada saat kita sudah belajar. Jadi pas pertemuan kita ngadakan kita sepakat gitu ada keyakinan kelas. Selanjutnya untuk guru mapel, apakah harus membuat keyakinan kelas per mapel, atau kan di situ di sekolah kita sudah ada peraturan kelas itu.
Nah, apakah guru mapel itu juga harus membuat peraturan keyakinan kelas sendiri gitu? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Pembuatan keyakinan kelas itu saat pembelajaran berlangsung atau di awal pembelajaran, artinya di awal kita masuk sekolah, itu ya. Menurut saya adalah pembuatan keyakinan kelas tetap ketika kita sebagaimana peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah kalau kita buat itu biasanya di awal atau di saat pembelajaran berlangsung, Bapak Ibu? Di awal. Sehingga keyakinan kelas pun juga dibuat di awal ketika kita masuk sekolah atau ketika kita masuk pertama kali di kelas. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan tentang masalah apakah pembuatan keyakinan kelas di kelas masing-masing itu tertuju hanya untuk wali kelas atau mungkin setiap mapel membuatnya. Nah, menurut saya juga kalau membuat keyakinan kelas ini karena setiap guru juga mengajar di kelas itu ya guru mapel itu juga diperbolehkan untuk membuat keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas itu kan antara mapel saya dengan mapel mungkin Pak Hendi sebagai guru PA kan berbeda, pendidikan agama mungkin kan berbeda pembuatan keyakinan kelas yang berkaitan dengan materi yang Bapak ajarkan. Sehingga menurut saya boleh-boleh saja, bahkan juga diharuskan untuk setiap mapel membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Itu pendapat saya. Mungkin ada pendapat yang lain, silakan Pak Suhartono. Monggo, iya Pak. Oh, oke, silakan. Oke, terima kasih. Untuk seluruh mata pelajaran itu sebenarnya kayaknya di sekolah kita sudah berjalan dulu. Keyakinan itu. Saya yang belum. Saya lihat itu karena ketika saya masuk pertama kali, anak itu bertanya, buku tulisnya berapa Pak, disampul apa, warna apa Pak. Itu kan sudah keyakinan mata pelajaran. Dan sudah saya lihat setiap mata pelajaran sampul bukunya itu warnanya beda-beda. Itu saya kira sudah masuk ke keyakinan bukan keyakinan kelas, itu keyakinan mata pelajaran kayaknya. Kalau kita hierarkikan peraturan sekolah, keyakinan kelas baru masuk ke keyakinan mata pelajaran. Itu kalau menurut saya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian tentang nggak ada. Reneng daripada Iya Pak. Nanti diupload di PMM Pak oleh Pak Rohmatiki. Apalagi itu kementerian nanti akan tahu calon penyandingan tim matahari minggu ini yang tepat, kan begitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa yang akan saya tanyakan tadi, tanggapan kita terhadap sesuatu hal yang berkaitan dengan masalah atau apapun itu hanya dua opsi, setuju atau tidak setuju. Kalau saya ada sesuatu yang harusnya di tengah-tengah tinggal kita menyikapinya itu bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Ada pilihan lain, kurang setuju atau setuju sebagian. Karena menurut saya keras itu baik untuk guru, tetapi jangan dibayangkan kerasnya bagaimana polisi berhadapan dengan pencuri. Kalau kita keras kan tahu lah batasan keras yang mendidik itu yang seperti apa, kan begitu. Artinya kan boleh gitu, selama keras dalam ruang lingkup mendidik. Aduh, memberi hadiah
perlu sekali-kali gitu kan, tidak setiap pertemuan kita beri hadiah. Karena dengan memberi hadiah barangkali motivasi siswa akan muncul. Berarti apa? Pemberian hadiah itu tidak selamanya jelek, selama tidak menjadi sesuatu yang bersifat kontinuitas. Saya kira itu saja lah. Terima kasih. Oke, boleh berupa kasar ya Pak Rahmat ya. Mungkin berupa kata-kata kasar, mungkin dari kita Pak Rahmat, mungkin dari guru atau dari kita sendiri, kata-kata kasar tersebut mungkin tidak membekas pada diri kita, Pak. Atau mungkin itu adalah dianggap kata-kata yang biasa, atau mungkin dianggap kata-kata yang apa ya, yang tidak berguna dalam arti memang kebiasaan kita. Tapi kepada peserta didik Pak Rahmat mohon maaf, karena peserta didik itu kan karakternya bermacam-macam, karakternya unik. Sehingga meskipun kata-kata kasar yang menurut kita itu adalah biasa, tapi kepada anak ini adalah merupakan sesuatu hal yang luar biasa, sehingga membekas pada dirinya. Sehingga pada dirinya adalah dirinya merasa gagal gitu Pak Rahmat. Itu yang pendapat saya ya, karena dari materi yang saya paparkan seperti itu. Kemudian yang kedua berkaitan tentang masalah memberikan motivasi berbentuk hadiah, kata tadi Pak Rahmat. Oke Pak Rahmat, kita setuju. Dan itu adalah memberikan motivasi, oke. Tapi Pak Rahmat, motivasi tersebut itu adalah bukan jangka panjang Pak Rahmat. Artinya bagaimana? Sehingga jangka panjangnya siswa ini nanti akan berpikir, oh aku nanti kalau berprestasi mendapat hadiah. Oh nanti kalau aku masuk di SMA sini aku dapat hadiah. Oh ketika nanti saya juara di SMA nanti mendapat hadiah. Sehingga pemikirannya dia selalu akan ingin mendapatkan sebuah penghargaan. Ini jeleknya di situ. Oke, memang dalam pertama di hadiah yang awal, ketika dia dikasih hadiah memang memberikan motivasi. Tapi itu bukan jangkanya, bukan jangka panjang. Karena apa? Karena itu akan memberikan karakter pribadi anak akan terus-menerus berpikir seperti itu untuk ingin mendapatkan sebuah pengakuan atau penghargaan. Itu pendapat saya, Pak Rahmat. Oke, tapi pendapat Pak Rahmat saya terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad bersama Bapak Ahadureni atas pendapatnya masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tiba di penghujung acara kegiatan seminar diseminasi budaya positif. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Hendi Listana SPDI. Kepada beliau. Oke, sebelum ditutup doa, saya betul-betul terima kasih kepada Bapak. Saya tutup, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta seminar diseminasi budaya positif di Smp Negeri 1 Blitar Jaya yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah. Marilah kita menyempurnakan acara kita pada pagi hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah untuk yang beragama Islam. Nanti akan kami pandu dengan agama Islam, dan yang beragama selain agama Islam kami persilahkan untuk memanjatkan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam barakallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sayyidatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi nasidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika karim wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahli wal abad wa tadillana biha jami'il hajat wa tatawwalna biha min sayyi'at wa taqammu biha min taqammu darajat wa tuballighuna biha salahiyat min jami'il khairat fil hayat wa barakatuh innaka bil syahidin. Allahumma jam'ana wa jam'ana bima atafarqana bi tabaraka wa maksima. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami hadir di ruang laboratorium IPA Smp Negeri 1 Blitar Jaya ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan seminar
di desainasi budaya positif yang disampaikan oleh narasumber kami, yaitu salah satu guru kami, Bapak Ahmad Daniel. Ya Allah, berikanlah kemudahan bagi kami untuk memahami apa yang sudah beliau sampaikan, sehingga dapat kami terapkan untuk anak-anak didik kami, sehingga anak didik kami menjadi generasi yang sesuai dengan yang diidamkan oleh negara Indonesia, yaitu manusia tercipta yang berbudi pekerti, luhur, mempunyai semangat yang tinggi, cinta pada tanah air. Ya Allah, berilah kami kekuatan dan kesehatan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik, penuh rasa disiplin dan tanggung jawab. Ya Allah, hanya pada kami mohon, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Hendy di Setara SPDI yang telah memimpin doa. Bapak Ibu, tiba di penghujung acara, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Apabila ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.